Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sedang ramai ya, Gibran tidak hadir di acara dialog terbuka Muhammadiyah untuk menguji materi dan visi misi capres dan cawapres. Padahal pamfletnya sudah sangat nyebar, hingga pada akhirnya Muhammadiyah mengeluarkan kekecewaannya di depan publik. Prabowo minta maaf sih sebetulnya di acara itu. Alasannya katanya ada acara yang lain, yang waktunya berbarengan. Benar, ada acara yang lain. Atau takut diuji materinya oleh orang-orang Muhammadiyah. Kan itu, pertanyaan kita kan itu. Kalau tidak mau diuji, berarti kan tidak naik kelas tuh. Wong ujiannya tidak dilaksanakan dengan baik, tidak diisi dengan baik kok. Guys lah, sebelum saya akan masuk ke pembahasan inti, saya ingin menayangkan satu video dulu. Saya iseng-iseng cari di Twitter tentang topik yang trending. Ternyata trending pertamanya gemoy. Saya klik itu gemoy, lalu muncul seorang perempuan yang sedang berbicara tegas, lantang. Itu menghina akal Genji, seolah Genji tidak memperhatikan isu-isu terkini. Seolah Genji hanya akan terpengaruh dengan narasi-narasi kayak gitu. Mimpi negara itu bukan untuk bercandaan, bukan hanya sekedar viral-viralan. Coba kita dengarkan dulu, ini 1 menit tapi tajam dan menusuk, sekaligus pendidikan kepada generasi Z agar punya pandangan yang lebih luas di dalam menentukan sikap. Bukan hanya terpengaruh dengan yang kayak gitu. Ini persoalan memimpin Indonesia, negara besar, bos. Dan gemoy itu tidak ada substansinya di dalam menjamin seorang piawai di dalam memimpin negara. Ya, coba kita dengarkan dulu sama-sama ya sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy, gitu kan? Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu, gitu kan? Itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Oke, keren nggak? Menarik ya? Pembodohan, menghina generasi Z. Itu poin yang bisa kita tangkap. Menarik supaya kemudian kampanye-kampanye kayak gini ini diimbangi dengan pengetahuan yang sepadan Genji, agar menentukan sikap itu jangan sembarangan, hanya terpengaruh dengan kampanye-kampanye kayak gitu. Kemarin saya mengatakan memang ada pengaruhnya, tetapi kemudian ini kita harus terangkan ke publik bahwa tidak ada substansinya, tidak ada korelasinya gemoy dengan orang cakap di dalam memimpin negara ini. Ya, kita cek di dialog Muhammadiyah sekarang. Prabowo memberikan alasan kenapa Gibran tidak hadir dan Muhammadiyah kecewa. Hari ini saya minta maaf, Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara
ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara sekalian. Hari ini saya merasa sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun juga banyak orang-orang Muhammadiyah. Saya punya juru bicara sudah lama, adalah mantan ketua pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah, ya. Saudara Daniel, ya, Anzar Simanjuntak. Mungkin Indonesia anak-anaknya akan kuat otot, kuat fisik, tulang, ya, otot dan tulang akan kuat. Sekarang kan sudah masa mendekati kampanye ya, dan kalau mengundang beliau tentu sudah tidak leluasa bagi Muhammadiyah karena sudah di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan dari Bawaslu dan KPU. Karena itu kalau toh misalnya nanti Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang karena memang belum masa kampanye, jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi dan program yang ditawarkan. Karena itu kalau tadi pertanyaannya seperti ujian disertasi, itulah cara Muhammadiyah dalam menilai, dan itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu membaca betul program-program yang ditawarkan oleh semua capres dan cawapres, dan kita berikan pertanyaan sekaligus juga masukan agar para capres ini tidak kita berikan cek kosong, apalagi kita berikan cek mundur. Itu nggak boleh ada cek kosong, nggak boleh ada cek mundur, apalagi cek botol juga nggak boleh. Ya eman-eman sebenarnya, kami sebenarnya sangat menyayangkan, tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan, sudah kita berikan ruang, bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan. Tapi kalau sudah tidak datang, ya it's beyond our authority, itu sudah di luar otoritas kita. Oke. Kira-kira orang yang dikasih waktu untuk diuji, lalu kemudian orang tersebut tidak hadir di ruang ujian, lulus atau tidak ujiannya? Itu kan judulnya menguji materi visi misi capres dan cawapres. Orang yang akan diujinya tidak hadir. Kira-kira lulus atau tidak? Enggak dong, mestinya enggak lulus. Wong di ruang ujiannya juga dia tidak hadir. Kan belum diuji kalau seperti itu. Prabowo malah yang viralnya itu yang gelagapan, membaca teks pidato, lupa mungkin. Otak, otot, tulang. Alasannya berbarengan dengan acara NU. Itu acara pusat loh Muhammadiyah. Kalau kemudian benar Gibran menghadiri acara NU, saya nggak melihat PBNU mengadakan acara. PBNU ya, bukan PCNU. Kalau PCNU saya nggak tahu. Atau ranting-ranting NU saya nggak tahu. Itu pusat loh Muhammadiyah. Bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Yang mengadakannya resmi, pusat Muhammadiyah. Kalau berbarengan dengan acara PBNU mungkin ya bisa mengabaikan. Bisa bentrok waktunya dengan acara PBNU. Bisa memilih, bisa kemudian dibagi-bagi tugasnya. Tapi kalau kemudian yang mengadakannya PCNU, bukan sekelas PB, sementara Muhammadiyah yang mengadakannya adalah pengurus pusat, apakah itu hanya sekedar alasan? Takut, tidak mau hadir, tidak mau diuji. Takut ujiannya, jawabannya jelek. Tapi ya mending ikut ujian meskipun jawabannya jelek, daripada tidak ikut sama sekali. Kalau tidak ikut sama sekali, berarti kan ya tidak akan lulus ujian. Yalah, biarkan masyarakat yang menilai akan seperti apa kepada pasangan ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.